Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah dasar keamanan komputer yang berjudul enkripsi yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Yudo Devianto Skom Mkom. Sebelum itu, nama saya Muhammad Nuralif Wijaya dengan NIM 4152 4010 104. Di zaman modern seperti sekarang, komunikasi sudah berkembang sangat cepat. Teknologi semakin memudahkan orang untuk berkomunikasi dan saling tukar informasi, dan ketika menyimpan data. Tetapi bisa juga menyebabkan kebocorannya informasi ketika sedang berkomunikasi, bertukar informasi, dan menyimpan data kepada orang yang tidak seharusnya mendapatkan informasi atau data tersebut atau yang tidak berhak. Hal ini sudah banyak terjadi. Oleh karena itu, kita membutuhkan keamanan dan kerahasiaan dalam berkomunikasi dan menyimpan data agar informasi dan data kita tidak bocor kepada orang yang tidak seharusnya. Salah satu metode untuk mencegah itu terjadi adalah dengan menggunakan enkripsi. Teknologi ini bukan hanya digunakan untuk mengamankan hal-hal penting. Ini juga bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga privasi kita. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, pengertian enkripsi, yang kedua, macam-macam enkripsi, yang ketiga, jenis-jenis enkripsi, dan keempat, tujuan enkripsi. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian enkripsi, apa macam-macam enkripsi, jenis-jenis, serta tujuannya. Selain itu, ini juga untuk memberikan himbauan agar lebih berhati-hati saat menyimpan data, berkomunikasi, dan saling tukar informasi supaya informasi dan data kita tidak bocor pada orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berhak atas informasi dan data tersebut. Pembahasan 1. Pengertian enkripsi. Enkripsi merupakan proses pengamanan data dan informasi yang disembunyikan atau dikonversi atau plain text menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, atau juga merupakan proses mengubah data dari sebelumnya yang dapat dibaca menjadi tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang dan hanya bisa dikembalikan ke bentuk aslinya oleh orang yang melakukan enkripsi tersebut. Enkripsi juga dapat diartikan sebagai cipher. Cipher menggunakan sebuah algoritma yang dapat mengkodekan semua aliran data bit dari sebuah pesan menjadi kriptogram yang tidak dimengerti. Karena teknik cipher merupakan sebuah sistem yang telah siap untuk diautomasi. Oleh karena itu, teknik ini digunakan untuk menjadi sistem pengaman komputer dan jaringan. Macam-macam enkripsi di sini ada 5. Yang pertama, enkripsi MD2 atau Message Digest Algorithm 2. Yang kedua ada enkripsi MD4 atau Message Digest Algorithm 4. Yang ketiga ada enkripsi SHA atau Secure Hashing Algorithm. Yang keempat ada enkripsi RC4 atau Reverse Cipher 4. Yang kelima ada enkripsi Base64. Dan di sini ada 2 jenis enkripsi. Yang pertama, enkripsi simetris adalah jenis enkripsi yang hanya menggunakan satu set kunci untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Yang kedua ada enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris adalah jenis enkripsi yang dimana 2 jenis kunci digunakan. Kunci publik untuk mengenkripsi data dan kunci pribadi yang digunakan untuk mendeskripsi data. Ini adalah proses yang cukup lambat karena membutuhkan 2 kunci, tapi ini juga merupakan proses yang lebih aman. Dan di sini ada tujuan enkripsi ada 4, yaitu yang pertama, kerahasiaan untuk menjaga isi dari informasi dari orang yang tidak memiliki otoritas atau kunci untuk membuka informasi yang dienkripsi. Yang kedua ada integritas, yaitu untuk menjaga keutuhan dan keaslian data. Yang ketiga ada autentikasi, berhubungan dengan identifikasi baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Kedua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan harus diautentikasi keaslian isi datanya, waktu pengirimannya. Non-repudiasi, yaitu suatu usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman informasi oleh orang yang mengirimkannya. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan, enkripsi adalah proses pengamanan data dan informasi dengan mengonversi informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan enkripsi sangat penting di era modern untuk melindungi komunikasi, pertukaran informasi, dan penyimpanan data agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Hal ini menekankan kebutuhan akan kewaspadaan dalam menjaga keamanan digital. Dan untuk sarannya, pilihlah untuk menggunakan enkripsi yang tepat.
Yang kedua, peningkatan kesadaran akan keamanan digital supaya tidak mudah bocor data dan informasi kita. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan rutin pada keamanan kita. Terima kasih, maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.